Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik, amin. Ya, sudah siap untuk belajar? Ya, insya Allah siap ya. Hari ini kita akan belajar SKI, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Tema yang pertama yaitu perjanjian Aqobah pertama. Hari demi hari kaum muslimin semakin berat hidup di Mekah. Nabi mulai merasakan bahwa Mekah sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai pusat perjuangan dakwah Islam. Nabi SAW berusaha untuk mencari tempat lain yang dapat dijadikan tempat perjuangan dan penyiaran Islam. Kemudian pada musim haji, Nabi SAW bertemu dengan 6 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Selain itu, beliau juga menyampaikan penderitaan dan siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya dan para pengikutnya. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah mereka menerima Islam atau tidak? Saat itu juga ke-6 orang Yasrib itu masuk Islam. Tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW karena masih ada permusuhan di negerinya. Ya, ke-6 orang tadi adalah As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Auf bin Harith, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Zabir bin Abdillah. ke-6 orang ini kemudian menyiarkan Islam di Yasrib. Kemudian setiap datang musim haji, banyak orang Yasrib yang menerima dan menyatakan keimanannya kepada ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata masyarakat Yasrib menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib. Mereka hendak masuk Islam. Mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Ya, pertemuan itu terjadi di Bukit Aqobah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam. Perjanjian itu dalam sejarah dikenal dengan Perjanjian Aqobah I atau Bayatul Aqobah, yang isinya antara lain sebagai berikut, yaitu setia kepada Nabi serta rela berkurban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam. Kedua, tidak menyekutukan Allah. Ketiga, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang, dan tidak dusta.
Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengutus sahabat sebagai duta untuk membantu menyiarkan Islam di Yasrib, yang bernama Mus'ab ibnu Umair al-Abdari. Mus'ab ini dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Beliau mulai mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang muslim di Yasrib. Mus'ab menginap di rumah As'ad bin Zurarah sebagai tempat menyiarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Mus'ab juga menyiarkan Islam kepada para tokoh di Yasrib untuk memeluk Islam, seperti kepada Usaid bin Huzair dan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dari Bani al-Ashal. Ketika pemimpin mereka sudah masuk Islam, maka pengikutnya pun akhirnya masuk Islam. Mus'ab menyeru Islam kepada setiap perkampungan yang ada di Yasrib, hingga akhirnya banyak perkampungan yang sudah masuk Islam. Dan dalam waktu singkat, agama Islam berkembang dan bertambah banyak pengikutnya di Yasrib. Sebelum datang musim haji tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Mekah. Mus'ab menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan Islam di Yasrib. Juga kabar tentang kesiapan penduduk Yasrib menerima Islam dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Aqabah pertama pada tahun ke-12 setelah kenabian Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib hendak masuk Islam. Pertemuan itu terjadi di Bukit Aqabah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Aqabah 1 atau disebut dengan Bai'atul Aqabah 1, yang isinya antara lain sebagai berikut: setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam, tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang dan tidak dusta. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Demikianlah pembahasan tentang Bai'atul Aqabah 1, Perjanjian Aqabah 1. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami dengan mudah. Cukup sekian pembahasan hari ini. Bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk perjanjiannya dihafalkan ya. Terima kasih, tetap semangat, tetap rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.